Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi jama'in. Amma ba'du. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Siregar. Saya mahasiswa dari UIN Syahada Padang Sidimpuan, program studi Hukum Pidana Islam semester 5. Kemudian ada pun tujuan saya di sini yaitu untuk menjelaskan sedikit tentang sebuah kasus yang sudah saya cari ataupun saya ambil, yang dimana dalam sebuah kasus tersebut sudah ada BAP, surat dakwaan, surat eksepsi, surat tuntutan, dan pledoi atau nota pembelaan. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan yang pertama BAP atau berita acara pemeriksaan, yang dimana itu dalam BAP itu pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 atas nama yang berinisial SI, yang dimana berpangkat sebagai sertu penyidik pembantu, telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus pembunuhan yang dimana yang dilakukan oleh saudara yang berinisial AM, yang dimana berumur 38 tahun. Nah, dalam kasus pembunuhan tersebut, mana korban tersebut bernama EF, yang dimana untuk melancarkan aksi tersebut pelaku atau terdakwa dibantu oleh ketiga rekannya, yang dimana ketiga rekannya itu pertama berinisial FA, jenis kelamin laki-laki, yang dimana berusia 37 tahun, dan rekan yang kedua yaitu berinisial WI, yang dimana berjenis kelamin perempuan, yang dimana berusia 28 tahun, dan yang terakhir rekannya yaitu berinisial FE, yang dimana berjenis kelamin perempuan dan berusia 35 tahun. Nah, dan di sini saya lanjut kepada surat dakwaannya, yang dimana dalam surat dakwaan tersebut bahwasanya ia terdakwa berinisial AT pada suatu hari pada bulan Oktober 2019 bertempat tinggal di Jalan Kalioso kilometer 2 nomor 24 Krembuyongan, Kota Solo, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Solo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk leher korban dengan pisau dapur. Kemudian perbuatan terdakwa ini bagaimana telah diancam dalam pidana pasal 500 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian masuk kepada yang ketiga, yaitu surat tuntutan, yang dimana dalam surat tuntutan tersebut sudah ada identitas terdakwa, yang dimana identitasnya yaitu yang pertama nama lengkapnya yaitu tidak saya sebutkan inisialnya saja, yaitu AT, yang dimana berjenis kelamin perempuan. Kemudian tempat tanggal lahirnya Solo 15 Juni 1984, yang dimana umur 38 tahun, berkewarganegaraan Indonesia. Alamat tempat tinggalnya Jalan Kalioso kilometer 2 nomor 24 Krembuyongan, yang dimana beragama Islam dan pekerjaan pengusaha. Kemudian dalam tindakan terdakwa tersebut, dalam proses pembunuhan yang dilakukannya, yang pertama itu si terdakwa menyekap korban, kemudian menusukkan pisau dapur ke leher si korban, kemudian yang mengakibatkan korban tersebut tewas. Dan kemudian setelah korban tewas, terdakwa ini yang bersama ketiga rekannya yang tadi mengambil barang curiannya, yang dimana berupa uang tunai yang sebesar 100 juta rupiah dan perhiasan emas si korban senilai 87 juta rupiah. Ya,
yang dimana perbuatan terdakwa ini sebagaimana diancam dalam pasal 339 dan pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian masuk kepada yang keempat, yaitu eksepsi, yang dimana eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa ini yaitu setelah mendengar dan mempelajari secara seksama surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum, maka sesuai hukum acara pidana Indonesia, tim penasihat hukum terdakwa ini mengajukan keberatan atau eksepsi, yang dimana apakah surat JPU ini telah memenuhi unsur-unsur ketentuan hukum yang mendudukkan terdakwa dalam perkara pidana yang sekarang sedang diadili. Kemudian dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa memberikan kesimpulan yang dimana bahwa waktu terjadinya perkara penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang tidak tepat. Kemudian yang kedua, jika terdakwa sengaja melakukan penganiayaan berat terhadap korban, maka tidak ada penganiayaan apabila luka berat tersebut tidak benar-benar ditimbulkan, yaitu apabila sesudah dilukai orang itu meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada penganiayaan yang menimbulkan kematian. Kemudian yang ketiga, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan tindakan spontanitas atau hilaf. Kemudian dalam eksepsi tersebut juga sudah dijelaskan bahwasanya penasihat hukum terdakwa melakukan keberatan dengan mempertanyakan secara yuridis, formal dan material apakah pemeriksaan perkara ini sudah memenuhi hukum acara pidana yang berlaku. Yang dimana yang pertama itu surat dakwaan itu tidak dapat diterima karena surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa AT keliru sistematika dakwaan subsidiaritasnya, yaitu penempatan dakwaan yang lebih besar ancaman pidananya berada pada dakwaan primer, sedangkan tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya ditempatkan pada subsidiar, lebih subsidiar dan seterusnya. Kemudian dalam eksepsi yang keduanya itu yaitu surat dakwaan tersebut tidak cermat, di mana surat dakwaan itu tidak cermat, jelas dan lengkap. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan dan menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh. Kemudian yang ketiga eksepsinya yaitu pemeriksaan terdakwa dilakukan secara melawan hukum. Bahwasanya saudara terdakwa ini yang berinisial AT ini memberikan keterangan bahwa tekanan karena saudari AT diancam untuk memberikan keterangan seperti yang diinginkan oleh penyidik, padahal kondisi terdakwa masih membutuhkan perawatan. Yang dimana hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam pasal 52 KUHP. Yang kelima eksepsinya itu yaitu salah alamat, bahwa berdasarkan fakta hukum dari saudari AT tersebut melakukan perbuatan penganiayaan itu atas dasar atau unsur overmake atau daya paksa, maka oleh karenanya hal ini bukan merupakan perbuatan kejahatan seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Kemudian eksepsi yang kelima yang diberikan oleh penasihat hukum terdakwa, bahwasanya surat dakwaan itu batal demi hukum, bahwa surat yang didakwakan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum karena melanggar syarat material yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Kemudian setelah diidentifikasi bahwasanya terdakwa ini merupakan bersahabat dengan si korban. Nah, dalam kronologi kasus tersebut, mana bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana telah disebutkan, bahwasanya si pelaku atau terdakwa ini memasuki rumah korban dan ketiga rekannya yang bernama FA, kemudian WI dan VE.
dengan maksud melakukan pencurian harta milik korban. Kemudian untuk mempermudah aksinya ini, terdakwa ini melakukan penyekapan terhadap korban. Kemudian memerintahkan korban untuk memberitahukan tempat penyimpanan barang-barang berharga milik korban ini. Tapi korban tidak memberitahunya, dan si korban ini berteriak meminta tolong kepada warga. Namun karena merasa ketakutan atas teriakan meminta pertolongan dari korban tersebut, yang dimana mereka takut bahwasanya terdengar, maka mereka menodongkan pisau dapur kepada leher si korban. Tetapi si korban ini tetap berteriak. Kemudian mereka menusukkan pisau tersebut ke leher si korban, yang dimana akibat dari tusukan tersebut si korban meninggal dunia ataupun kehilangan nyawanya. Kemudian masuk kepada nota pembelaan atau pledoi, yang dimana penasihat hukum dari saudara terdakwa itu yaitu Endah Sri Lestari SHMH dan saudara Adi Pratama SHMH yang dimana selaku advokat melakukan nota pembelaan terhadap saudara terdakwa, yang dimana atas analisis yuridis, yang dimana mereka menyatakan bahwasanya unsur dari dakwaan yang dimaksud dalam pasal 340 KUH pidana, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan uraian sebagai berikut. Mereka menyampaikan uraian-uraiannya. Yang pertama yaitu unsur barang siapa, yang dimana dalam surat tuntutan ini jaksa penuntut umum dan dalam membuktikan unsur barang siapa ini hanya dengan argumentasi bahwa terdakwa dalam persidangan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, yang dimana berdasarkan pasal 340 KUHP itu unsur barang siapa ini bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur deliknya. Nah, dengan demikian hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur barang siapa langsung terbukti. Tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya, barulah jaksa penuntut umum ini dapat menyatakan bahwa unsur barang siapa telah terbukti. Dengan demikian, unsur barang siapa ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian yang kedua yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Nah, unsur dengan kesengajaan ini dalam rumusan tindak pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut objek delik, maka unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur lain yang di belakangnya harus dibuktikan. Nah, penasihat hukum dari terdakwa ini melakukan pembelaan itu yang berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, tergantung pengertian menghendaki dan mengetahui, atau menurut penjelasan MPT itu bisa disebut dengan willens and weten, yang dimana yang dimaksud itu ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu harus memenuhi rumusan, yaitu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur weten itu harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Kemudian terkait dengan konteks dengan rencana terlebih dahulu, maka apabila pikiran-pikiran untuk membunuh tersebut dalam keadaan marah, tidak tenang, waktu yang terlalu singkat,
berakibat atau berpikir secara tergesa-gesa, panik dan tidak terencana, dan dalam suatu suasana kejiwaan yang tidak memungkinkan untuk berpikir dengan tenang, maka disitulah tidak ada unsur perencanaan. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian yang ketiga yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain. Nah, dalam unsur ini, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif, walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Nah, dalam unsur merampas nyawa orang lain terdapat sifat objektif dan subjektif. Nah, kemudian terhadap unsur ini, saudara penuntut umum menyatakan terdakwa telah merampas nyawa orang lain, yaitu korban F adalah sudah terbukti. Dengan demikian, unsur menghilangkan nyawa orang lain ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, kemudian unsur yang keempat yaitu unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Nah, bahwa seperti yang dijelaskan dalam tuntutan saudara penuntut umum pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok pasal 340 KUHP pidana. Untuk mengetahui peranan terdakwa di dalam perbuatan yang dalam dakwaan pokok menyangkut pasal 340 KUHP pidana, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Akan tetapi apabila pasal 340 KUHP pidana tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pasal 55 ayat 1 dan ke-1 pidana yang merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap juga sudah pasti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian itulah nota pembelaan atau unsur-unsur nota pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum dari saudara terdakwa terhadap kasus yang dialaminya. Baiklah, mungkin cukup sekianlah hasil penjelasan saya mengenai satu kasus yang saya ambil itu. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.